Ya, kembali lagi kita belajar topik Pascal 8 mengenai modul. Nah, apa yang dimaksud dengan modul atau subprogram dalam Pascal ini adalah sebuah program yang menjadi bagian dari program lain dan terdapat pada program lain dan dapat dipanggil secara berulang-ulang. Nah, ada dua jenis modul. Yang pertama ada prosedur, yang kedua ada fungsi. Nah, kita masuk ke prosedur. Prosedur itu adalah suatu modul yang hanya melakukan sebuah proses untuk kegunaan tertentu, namun tidak ada nilai yang dikembalikannya. Nah, itu dia untuk prosedur, jenis modul yang pertama. Nah, bagaimana penulisan prosedur di dalam Pascal? Seperti ini sintaksnya ya. Prosedur, nama prosedur, lalu deklarasi di dalam prosedur, begin, ekspresi, end. Nah, contoh, misalnya ada prosedur luas, prosedur input, dan lain sebagainya. Nah, kita akan langsung mempraktekkan contoh programnya saja langsung. Ada contoh satu, bagaimana menghitung program hitung dengan menggunakan prosedur. Jadi langsung saja dari bahan materinya kita langsung ke kode programnya. Untuk contoh program yang pertama, yaitu bagaimana membuat prosedur program hitung. Maka kita ketikkan saja langsung program hitung. Program hitung, uses CRT, koma, lalu kita deklarasikan variabel x, y ini sebagai byte, titik koma, lalu p, q sebagai integer, lalu kita buatlah nama prosedurnya prosedur tambah kali. Nama prosedurnya adalah tambah kali, titik koma, begin. Lalu kita akan masuk yang pertama, proses tambah. P titik 2 sama dengan X tambah Y. Lalu Q titik 2 sama dengan X dikali Y, titik koma. Lalu right line kita buatlah dia hasil dari X tambah Y sama dengan, kita panggil dia prosesnya itu adalah si P, variabel penampungnya. Lalu yang kedua untuk perkaliannya, right line X dikali Y sama dengan, diambil dari si variabel Q, tutup kurung, titik koma. Kalau sudah, kita tutup dengan N, titik koma. Lalu kita masuk ke program utama. Ya, program utamanya sebagai berikut. Begin, lalu kita write, kita akan mengisi nilai X ini dulu, tunggal X sama dengan tunggal titik koma read line diambil dari variabel X, titik koma, right tunggal Y sama dengan tunggal kurung titik koma read line, input nanti dari variabel Y kurung titik koma. Sudah, kita panggil nama prosedurnya. Yang pertama adalah tambah kali titik koma
Yang kedua kita panggil lagi tambah kali titik koma, tutup dengan read line titik koma end dot. Oke, kita coba. Ya, sudah hasil. Q string right line. Ini dia petik tunggalnya belum. Ya, oke. Kalau sudah, kita jalankan lagi tes. Oke, sudah ya, nggak ada yang salah. Lalu kita Ctrl F9 menjalankannya, maka kita disuruh minta isi nilai X. Kita bersihkan dulu layarnya ya. Oke. Begin CLRSCR. Jangan lupa ya, CLRSCR. Kita jalankan lagi, Ctrl F9. Begin procedure and F9 CLRSCR. Ya. Ctrl F9. X, misalnya X-nya nilainya 3. Ya, Y-nya nilainya 4. Maka kita lihat fungsi modul atau prosedur dalam Pascal. Yang pertama, X tambah Y itu sama dengan 7 ya untuk penjumlahan. Yang kedua, kalau X kali Y berarti 3 kali 4 dia 12 ya. Nah, inilah dia hasilnya. X tambah Y 7, X kali Y 12. Itu fungsi penggunaan modul untuk prosedur. Contoh yang pertama. Nah, ini bisa kita gunakan di dalam program untuk membuat suatu prosedur dalam Pascal. Oke, silakan dicatat. Biar kita lanjut ke contoh program yang kedua. Contoh program kedua itu adalah bagaimana kita akan mencari prosedur atau membuat prosedur program luas. Program luas ya. Kita buat file baru ya. Program luas. Program luas di koma uses CRT. Lalu kita deklarasikan variabel. Yang pertama itu adalah P,L. P,L tipe datanya sebagai byte ya, byte di koma. Yang kedua luas, variabel luas itu sendiri ini kita deklarasikan variabelnya sebagai integer titik koma. Lalu kita masuk ke prosedurnya. Prosedur luas persegi. Luas, nama prosedur itu nggak boleh ada spasi, makanya kita gunakan underscore. Luas persegi. Lalu mulai dengan begin. Setelah itu kita masukkanlah variabel-variabelnya. Yang pertama right, buka kurung, right buka kurung. Untuk panjang titik 2 tutup kurung titik koma. Kita buat read line, diambil dari si variabel P kurung titik koma. Lalu untuk lebarnya right, yang kedua adalah lebar 2 tutup kurung titik koma read line L titik koma. Nah, kalau sudah kita masukkan rumusnya, luas sama dengan itu adalah P kali L. Kita buatlah dia luas titik 2 sama dengan P kali L titik koma. Maka kita tampilkan dia right line buka kurung
luas persegi panjang itu titik 2, atau luas persegi aja ya, luas persegi titik 2, koma, kita panggil nama variabel yang menampungnya tadi adalah luas, tutup kurung, titik koma, lalu tutup dengan perintah n titik koma. Maka kita masuk ke program utama, begin, kita bersihkan layar, clrscr titik koma, lalu kita panggil langsung luas persegi titik koma ya, lalu kita tutup saja langsung dengan read key titik koma, lalu tutup dengan end dot. Coba kita lihat luas program luas integer duplicate identifier. Oke, ini coba kita buat ls saja ya, ls, yang ini rumusnya juga ls, tadi namanya mungkin sama, ls. Lihat lagi, titik luas titik 2 sama dengan, oh ini ls ya, ls titik 2 sama dengan. Nah, kalau sudah kita jalankan, Ctrl F9, kita disuruh masukkan nilai panjangnya misalnya 5, lebarnya dia 6, maka luas perseginya adalah 30. Nah, itulah prosedur ya. Jadi kita bisa memanggil berulang-ulang luas persegi dalam Pascal. Nah, itu untuk prosedur. Berikutnya kita masuk ke function. Function itu sendiri adalah contoh-contoh lain bisa diperhatikan dari bahannya. Function atau fungsi ini juga modul ya, bagian dari modul atau subprogram yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu, dan ketika sub selesai melaksanakan tugasnya, maka subprogram tersebut akan mengembalikan nilai ke program utama. Nah, beda prosedur dan function ya. Prosedur dan fungsi hanya di mengembalikan nilainya. Kalau prosedur itu dia adalah modul yang tidak mengembalikan nilai, tapi kalau fungsi itu adalah modul yang mengembalikan nilai ke program utama. Ya, jadi secara umum bentuknya hampir sama dengan prosedur penulisan programnya di dalam Pascal. Nah, ini contoh-contohnya. Kita masuklah ke contoh program dalam Pascal namun menggunakan fungsi atau function. Nah, jadi kalau dari sintaksnya, kata prosedur diganti saja menjadi function. Lalu apa nama fungsinya, lalu tipe datanya. Nah, kalau tadi prosedur, ya prosedure sebentuk sintaksnya, lalu apa nama prosedurnya, lalu tipe datanya. Jadi sama. Nah, sekarang kita akan praktekkan penggunaan fungsi di dalam Pascal dengan kasus yang sama, yaitu bagaimana kita akan mencari luas persegi. Contohnya kita mau mencari luas persegi. Nah, sudah ada contohnya program luas. Kita buka kembali program Pascalnya, kita buat file baru untuk menyelesaikan program, contoh program penggunaan fungsi. Nah, yang pertama tentu kita buat saja, ini judulnya ya, opsional sifatnya, boleh dibuat boleh tidak, program luas titik koma, lalu uses crt titik koma, variabel
sama kita buat ya, hampir sama dengan yang pertama, yang kedua tadi, yang terakhir tadi kita praktekkan. P, L, tipe datanya byte, titik koma, lalu luas kita buat aja ls supaya namanya tidak berbenturan dengan nama program yang kita deklarasikan. Ini sebagai integer, titik koma. Setelah itu kita buatlah function. Nah, ini namanya function. Nama functionnya adalah luas persegi, luas underscore persegi, ya. Lalu titik 2 tipe datanya. Nah, ini dalam fungsi itu ada tipe datanya. Kalau di prosedur nggak dideklarasikan tipe datanya. Lalu bikin. Langsung aja kita tutup dengan n titik koma. Lalu kita isilah dia perintah yang mirip dengan program yang kedua tadi. Write, yang pertama adalah kita masukkan dulu, nanti kita input panjangnya, koma, kurung, readline, diambil dari si variabel p, titik koma. Yang kedua, write untuk lebarnya, lebar, titik 2, kurung, titik koma, readline, L, titik koma. Lalu ls, nama variabelnya tadi ls, luas titik 2 sama dengan, rumusnya itu adalah p dikali l, p dikali l, titik koma. Maka kita tampilkanlah dia write line, buka kurung, luas persegi, titik 2. Kita lihat dulu materinya, luas persegi, titik 2, titik tunggal, koma, luas. Tadi variabelnya kita ganti menjadi ls. Tutup kurung, titik koma, tutup dengan n titik koma. Lalu kita masuklah ke program utama. Begin clr scr, titik koma. Langsung kita panggil luas persegi, nama function tadi yang sudah kita buat, luas persegi, titik koma. Lalu kita tutuplah dengan perintah readk, titik koma, lalu tutup n, dot. Kita lihat ya, clr scr, kita tes dulu, compile, tidak ada error. Ctrl F9, ya, panjangnya 3, lebarnya 4, maka luas perseginya adalah 12. Namun ini kita menggunakannya dengan perintah function. Nah, di mana sih kelebihan function dan prosedur ini? Ya, dapat dipanggil secara berulang-ulang. Jadi kita menginput sekali, kita bisa gunakan berulang kali, ya. Nah, contohnya kalau mau kita panggil lagi dia, misalnya di bawahnya ini saya buat lagi di sini luas persegi, oke, titik koma, maka tentu hasilnya jadi 2. Ctrl F9, ya, saya jalankan, isinya misalnya 2, lebarnya 3, maka hasilnya menjadi 6. Nah, dia ulangi lagi, 6, 5, 30, dan seterusnya, ya. Nah, itulah dia maksudnya prosedur dan function, dan perintah function atau fungsi dalam Pascal untuk contoh program penggunaan fungsi. Nah, contoh-contoh lainnya tinggal kita sesuaikan. Contoh ini adalah bagaimana fungsi untuk mencari perintah-perintah lainnya, ya. Ini dia untuk fungsi, tinggal ada yang berbeda ya. Kalau di sini dia inputnya di bagian functionnya, ya, ini inputnya di bagian function, di bagian program utama. Kalau yang tadi kita praktekkan inputnya di bagian
functionnya, modulnya. Lihat, ini inputnya di bagian program utama. Terserah, boleh mau dari program utama kita buat inputnya, tapi bentuknya jadi berbeda. Jadi dipanggil dia harus dengan variabel yang ada di input. Ya. Kalau yang tadi, contoh program yang tadi, inputnya itu ada di bagian function. Ini function, mana perintah inputnya? Nah, ini inputnya. Inputnya di bagian functionnya. Di program utama hanya memanggilnya saja. Kalau dia di program utama, kalau dia di program functionnya dideklarasikan inputnya, maka cara memanggilnya sebagai berikut untuk function. Tapi kalau ini contoh yang kedua, boleh dipraktekkan. Inputnya di program utama, ini program utama ya. Nah, ini kita melakukan proses inputnya. Cara manggilnya untuk si function dia, ini nama function, apa variabel input yang kita gunakan di program utama. Kalau dia di functionnya, hanya rumusnya saja, nggak di input rumusnya. Rumusnya adalah P kali L, cetak, dicetak di bagian functionnya. Nah, itu perbedaan posisinya saja. Hasilnya sama aja, ya. Yang penting, ya, kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara function dan prosedur. Yang pertama, jika Anda membuat satu prosedur, maka Anda harus mendeklarasikannya dengan reserved word prosedur. Reserved word itu adalah kata penggunaan yang kita gunakan adalah prosedur. Sementara kalau dia function, reserved word-nya yang kita gunakan itu adalah function. Nah, seperti yang kita buat tadi, prosedur apa nama prosedur, function apa nama function. Lalu yang kedua, function harus dideklarasikan dengan tipenya, ada tipe datanya, itu saja bedanya. Kalau prosedur, kita nggak buat dia tipe datanya karena dianggap dia itu adalah tipe data yang umum. Begitu dia. Kalau function harus spesifik. Begitu dia. Ya. Lalu apa kesamaan prosedur dan function? Nah, ya jadi kesamaannya gini fungsinya, memecah sebuah program besar menjadi beberapa bagian atau modul sehingga memudahkan pembagian tugas. Nah, kebetulan contoh yang kita buat ini, contoh programnya kan yang sederhana. Kalau ada program yang besar dengan menggunakan bahasa program Pascal, itu ada baiknya dia dibuat dalam beberapa modul. Modul-modul program yang kecil-kecil. Misalnya kalau kita membuat program sebuah sistem informasi akademik misalnya. Nah, di akademik itu tentu ada pengolahan data mahasiswa. Data mahasiswanya ini kita buat dalam satu modul. Kalau data nilai, satu modul. Lalu data mata kuliah, satu modul. Nah, jadi nggak harus satu program itu semua kita ketikkan program. Tapi kita pecah-pecah menjadi beberapa modul. Nanti di program utama kita tinggal panggil modulnya. Nah, itulah kesamaannya. Prosedur dan function itu sama-sama untuk memecah sebuah program besar. Nah, yang berikutnya kesamaannya adalah jika terdapat perintah yang sama akan Anda pakai dalam suatu program, maka sebaiknya perintah tersebut dipisahkan dalam suatu modul. Nah, jadi nggak boleh sama, ya, karena namanya nanti ya bingung dia yang mana dia nih. Prosedurnya sama namanya, buat berbeda dia. Kalau dia sama dibuat, kalau dipanggil dua-dua nanti yang dipanggil yang mana? Nah, itu nanti kan jadi error dia nanti, dia salah programnya. Yang berikutnya mempermudah proses dokumentasi. Maksudnya mempermudah proses dokumentasi itu ketika kita melakukan perbaikan atau modifikasi program besar, kita sudah punya ya dokumentasi untuk berbagai jenis modul-modul program yang ada. Misalnya kalau ya kita sebagai programmer contohnya buat program, disuruh buat program, kita sudah punya dokumentasi untuk modul-modul program tertentu. Nah, inilah dia untuk penggunaan modul dalam Pascal. Mudah ini, mudah-mudahan kalian pun juga bisa mengikutinya dengan mudah juga. Ini hanya bagaimana cara menerapkannya dalam program. Kalau fungsinya, tujuannya sama. Ya, dulu pertemuan kita. Terima kasih.